Selamat datang di channel YouTube Fernando De Caprio, channel yang membahas politik dan hukum, channel tempat berkumpulnya orang pintar. Kata orang bijak, orang pintar ketemu dengan orang pintar. Orang pintar tidak ketemu dengan orang bebal. Pada hari ini saya mengundang rekan saya. Dia juga seorang advokat, tetapi beliau lama berkecimpung di dunia pers. Beliau pernah menjadi wartawan sejak 1990 sampai 1995 di media Indonesia. Sejak tahun 1995 sampai 2022 sampai hari ini, beliau masih tercatat sebagai wartawan Pos Kota. Beliau pernah menjabat dan masih menjabat sampai hari ini sebagai humas di DPD Ikadin DKI Jakarta. Beliau adalah penulis catatan tercecer RR. Inilah dia, bro saya, Rinaldi Rais SH. Selamat datang, bro. Selamat. Buka dulu apanya, biar kelihatan ganteng lo. Siap. Gimana kabar lu, bro? Alhamdulillah lah. Baik sampai ya. ini. Siap. Nah, ini lu pakai baju merah kebesaran nih, kenapa, bro? Kok ke podcast gua lu pakai begitu? Pertama sekali, ini profesi advokat yang membanggakan. Oke. Dan advokat itu bagian dari penegak hukum di negeri ini yang setara atau equal dengan kepolisian, kejaksaan, hakim, dan lain-lainnya penegak hukum. Oke. Ya. Jadi lu pakai ini supaya artinya melihat, memberikan contoh atau menunjukkan bahwa lu itu sebagai lawyer sekarang ini. Siap. Karena apa? Karena ini juga harus disadari oleh masyarakat. Oke. Bahwa lawyer itu sebagai penyeimbang dari keadilan yang ada. Penegak hukum lain seperti penyidik Polri ataupun penyidik kejaksaan itu bertugas adalah menuntut. Oke. Ketika penuntutan itu tidak ada penyeimbang, dalam hal ini advokat, itu otoriter namanya. Oke. Dan ketika otoriter terjadi, hancurlah itu yang namanya demokrasi. Oke. Siap. Nah, bro, gua mau menggali dari lu bagaimana sih suka dukanya sebagai seorang wartawan sebelum lu sekarang sudah terjun di dunia advokat. Siap. Gua tahu kan lu itu base campnya di gedung DPR DPR Senayan dan Jabodetabek. Lu juga penulis di Rubrik Nasional ya? Ya. Gua lihat banyak catatan mengenai lu, tulisan-tulisan lu di media. Gua mau tanya lu, bagaimana sih suka dukanya menjadi seorang wartawan? Siap. Terima kasih. Pertama-tama saya menjadi wartawan itu tanpa sadar ternyata itu hobi. Hobi. Pertama. Karena gini, ketika saya masih sekolah SMP itu, saya bingung dengan pribadi saya yang sulit diatur menurut saya ya, tetapi saya punya kinerja yang bisa saya maksimalkan dengan kepribadian saya. Kenapa lu berpikir lu sendiri sulit diatur? Suka melawan orang tua ya? Bukan, dalam artian begini. Bang. Mungkin ini kaitan dengan hukum ya. Okay. Jadi ada yang saya lihat banyak aturan-aturan yang diterapkan seseorang kepada orang lain itu ternyata tidak konsekuen. Ketika tidak konsekuen itulah yang akhirnya dalam diri saya yang mungkin kalau bagi orang-orang itu melawan. Padahal saya cuma ingin mensinergikan bahwa kalau mau menerapkan ini harus konsisten. Seperti apa lo maksud? Nah, misalnya kayak begini. Terkadang si A dalam satu posisi
dia bilang ini B. Oke. Tetapi ketika dalam posisi lain, dia akan membantah B itu. Oh. Opini oke. begini. Ambil contoh misalnya begini. Kita ambil yang gampang soal advokat lah. Oke. Advokat kita anggap itu keluaran yang sama Mhm. dari fakultas hukum, ya kan? Kalau dia ini punya BAS, berita acara sumpah atau apa, tetapi mereka punya pandangan yang berbeda Oke. pada saat melayani klien. Mhm. Yang satu klien tersangka, Mhm. yang satu klien korban. Oke. Jelas mereka punya pandangan berbeda. Oh, I Nah, see. disitulah akhirnya kita harus pandai-pandai menempatkan diri. Mhm. Posisi kita di mana? Oke. Jangan ketika kita klien kita tersangka, kita membela yang ini yang pembela, kan repot. Iya, iya. Kasihan tersangka kita, Mhm. kan gitu. Atau sebaliknya, Iya, gitu iya. loh. Nah, dari situlah akhirnya saya berpikir apa nih kira-kira yang bisa ini. Nah, ternyata dalam perjalanan sebelum saya kuliah di publisistik yang sekarang kampus tercinta di Lenteng Agung Oke. itu saya sempat kuliah di UII Mhm. Jogja. Oke. Tapi dengan banyak pertimbangan akhirnya baru 1 semester saya keluar. Mhm. Saya keluar lantas masuk ke sana dan mungkin itu jalur Tuhan, Oke. ya kan? Mhm. Tiba-tiba saya nggak betah di sana, saya di sini kuliah dalam perjalanan itu udah semester kedua saya masuk ke sana. Nah, ternyata baru setelah masuk ternyata di sinilah memang ini. Mhm. Gitu loh. Oke. Nah, sampai akhirnya saya mulai di kewartawan itu saya menjadi koresponden. Mhm. Dulu ada namanya Eksponen dari Jogja. Dia itu koran kampus kalau nggak salah UGM kalau nggak salah Mhm. di Jogja itu. Terus sampai akhirnya saya sempat viral, kalau boleh dibilang sekarang viral. Mhm. Dulu kasusnya yang saya angkat diawali oleh tabloid kampus itu, kotak pos 5.000 bocor. Apa tuh? Tentang apa? Dulu ada saya lupa itu programnya wakil presiden Oke. pada saat itu. Kotak pos 5.000 itu adalah tempat pengaduan masyarakat Mhm. atas perilaku pejabat yang menyimpang. Oke. Gitu. Aha. Nah, saya ketemukan waktu itu ada di salah satu koran yang surat pembaca yang menyatakan dia kebingungan. Katanya penuh rahasia kotak pos 5.000 itu. Mhm. Tapi kok saya tiba-tiba dipanggil lurah? Kok lurah bisa tahu? Isi kotak pos 5.000. Artinya keluhan si masyarakat ini. Iya. Nah, dari situlah akhirnya saya ulas. Mhm. Ketika saya ulas, saya ini jadilah headline di koran tabloid Eksponen Jogja itu. Zaman itu. Tahun berapa itu kira-kira? Tahun sekitar 87 80 itu. Wow. Kalau sekarang Eksponen itu sudah diambil alih PRS SNI. Mhm. Viralnya oleh Tempo, koran Tempo. Oke. Jadi Tempo membahasnya lebih mendalam. Mhm. Kotak pos 5.000 bocor itu. Oh, dibuka sama Tempo. Dibuka sama Tempo. Kenapa ada kebocoran? Iya, kenapa harus ada kebocoran? Oke. Jadi kan bikin ketakutan masyarakat. Mhm. Nah, di situ itu pertama. Sampai akhirnya saya diterima setelah kesana sini saya jadi beberapa koresponden, saya diterima di koran Media Indonesia. Oke. Dari 1990 sampai 95 itu. Mhm. Nah, di sana itu saya banyak ditempatkan di daerah Jabodetabek sama terakhir di DPR RI Senayan. Oke. Dalam semua liputan yang saya ini umumnya sih berkaitan dengan hukum, yaitu kriminal, di kriminal. Oke. Nah, dari sanalah saya mulai belajar kriminal. Oh, ternyata gini-gini. Nah, gitu. Setelah belajar itu, di perjalanan saya itu saya kuliah Mhm. hukum Oke. di STI Iblam. Mhm. Sampai akhirnya saya dapatkan BAS dan akhirnya mulai beracara. Walaupun saya tidak buka plang Oke. advokat, Mhm. karena saya masih menyeimbangkan antara profesi wartawan dengan ini Advokat. advokat. Oke. Dari situ saya terus. Nah, ada pun tulisan-tulisan yang saya ini, terutama ya saya sangat concern dengan
ini kewartawanan, yaitu kontrol sosial. Wartawan Sebagai kontrol sosial. sebagai kontrol sosial. Ya. Oke. Nah, sebagai kontrol sosial, akhirnya saya angkat masalah-masalah kemanusiaan, baik itu ketidakadilan, baik itu kondisi kemiskinan atau apa, itu yang saya itu. Pertanyaan saya, Bro, lu kenapa tertarik ngambil wartawan untuk peliputan politik dan hukum? Ya. Dalam hal ini spesifiknya kriminal. Ya. Kenapa lu nggak ngambil misalnya wartawan Ekonomi. untuk ekonomi atau di dunia artis? Kan kalau dunia artis tuh Wah, vulgar, glamor, keren ya. Bro? Gini, pertama, saya mohon maaf ya kalau memang saya salah pendapat saya. Itu adalah lipstick. Jadi liputan-liputan macam artis, ekonomi, itu adalah lipstick kalau saya menurut saya. Tidak real. Kenapa lu bilang gitu? Karena apa? Karena mereka menampilkan tidak apa adanya. Sampai apa adanya. Gitu. Bukan, maksudnya tidak apa adanya. Mereka terkadang, maaf ya, saya juga sempat mengikuti liputan artis, beberapa artis. Ada beberapa artis yang memang sempat saya saya create. Ternyata tanda kutip kepalsuan, banyak kepalsuan. Ketika mereka masuk ke dunia glamor, wah, mereka benar glamor. Tapi ketika si artis itu tidak diikuti dengan job-job, habis itu artis. Entah jadi bernasib apa, nenek ya, sama tahulah nanti akhirnya kemana mereka. Itu yang artinya apa ya, tanda kutip tadi penuh kepalsuan, itu aja. Itu makanya lu nggak mau di situ. Kurang minat. Dan semua rubrik itu saya pernah alamin. Maksudnya saya pernah masukin artis, ekonomi, saya ini gitu loh. Makanya tulisan-tulisan saya ya alhamdulillah sudah komprehensif, Bang. Dalam arti komprehensif. Ketika saya menulis yang terakhir yang saya tulis soal capres untuk 2024 ini di Jakarta News itu, saya tulisnya tidak hanya ansih politik, tapi saya juga akan menghadapkan para capres-capres ini dengan kondisi Indonesia, keekonomian. Di situ saya ini. Nah, mungkin kalau menulis itu selalu berbasis data. Makanya ketika saya ini datanya, saya nulis ini datanya. Silakan kita diskusikan kalau memang ada yang kurang. Nah, makanya dengan begitu saya lihat, oh ternyata permasalahan di kita ini tidak sekadar artis yang bisa tanda kutip tadi penuh kepalsuan, ya kan? Kita ambil contoh, bagaimana film-film India begitu glamor begitu, tapi kenyataannya di sana banyak kemiskinan. Tuh seperti itu. Nah, saya tidak ke sana. Dalam artian, oke lah, seandainya pun ini biarin teman-teman yang lain yang garap soal artis, soal apa. Saya garap khusus bidang ini. Biar ada yang menyuarakan. Kebetulan di wartawan itu saya lebih minatnya ke kriminal, hukum, makanya saya ambil advokat. Oke, nah pertanyaan gua, selama lu menjadi wartawan, ada intimidasi nggak sama lu dalam peliputan? Ada, pastilah. Itu pasti ada. Cuma kan gini, walaupun gimana, siapapun yang mengintimidasi itu adalah manusia. Satu. Terus yang kedua, ternyata dengan cara saya mensiasati itu, alhamdulillah saya agak minimal mendapat intimidasi. Karena apa? Ternyata intimidasi itu terjadi karena arogansi. Baik dari si wartawannya maupun dari si penegak hukumnya. Dalam hal ini Polri atau apa gitu, arogansi. Nah, ketika seorang petugas atau seorang wartawan di lapangan, kan kita nggak tahu kenapa mereka marah-marah atau jadi arogan. Bisa aja ketika di keluarganya sedang ada masalah, kebawa ke pekerjaan, ya kan?
Nah, makanya solusinya adalah udahlah selesaikan di kantor. Ketika di kantor kan sudah dingin, gitu kira-kira gitu. Nah, pertanyaan saya yang tadi itu belum Ya. Bro jawab. Yang mana? Intimidasi seperti apa? Sampai kontak fisik atau pengancaman? Sempat kontak fisik, sempat ini ditanya sampai gini. Ini wartawan nggak boleh ini. Ya artinya ketika sudah begitu menunjukkan arogan, biasanya saya lebih memilih ngalah. Karena apa? Ketika saya kan juga punya akses ke pimpinan mereka. Oke. Ya misalnya sekali lagi di jalanan lah yang lebih sering ini. Ketika saya di stop, minta ini, oke, udah. Nah, ketika si polisi ini arogan atau saya diintimidasi sebagai ini, misalnya emang wartawan nggak kebal hukum, itu kan bentuk intimidasi verbal. Intimidasi benar. Nah, akhirnya saya nggak mau bentrok sama dia. Karena apa? Itu kan versi dia. Akhirnya apa? Saya turun, saya samperin atasannya, pimpinannya. Saya akan ngomong sama dia, begini. Dan insya Allah kalau pimpinannya kan tidak konflik interestnya tidak ada di situ saat itu kan, tidak ada konflik, mungkin lebih ini gitu loh. Ya udah baik-baik aja. Biasanya saya siasat begitu, Bang. Walaupun nggak harus kita berargu sama dia yang tidak ada gunanya ya. Nggak usah. Kenapa? Karena bukan apa-apa. Bukannya saya ini Bang ya. Karena apa? Walaupun gimana latar belakang pendidikan itu mempengaruhi adat, mempengaruhi kebiasaan, mempengaruhi cara mereka berargumen. Iya kan? Ya. Nah, di samping juga nanti yang saya bilang tadi, yang insidentilnya ketika dia lagi kesel sama istrinya di rumah, apapun sudah hilang, emosinya yang di lapangan kan, wah ini dia nih jadi pelampiasan nih. Nah kan akhirnya jadi nggak bagus. Nah artinya gini Bang, artinya seperti yang omongan saya awal bahwa sebenarnya persoalan itu nggak ada yang nggak bisa diselesaikan. Betul. Ya kan, tinggal momennya aja, ya kan. Karena ketika momennya tidak ada emosi, tidak apa, jadi pikiran lebih jernih memandang persoalan. Nah, jadi intimidasi seperti itulah yang akhirnya rasakan ya. Dan itu belum tentu dilakukan oleh teman-teman yang lain. Baik itu profesi wartawan maupun profesi advokat. Karena saya lihat juga banyak yang teman-teman advokat juga, pokoknya hantam lo, lawan begini. Ada juga yang arogan. Ada juga yang arogan, walaupun nanti akhirnya ini gitu. Nah, pertanyaan gue nih Bro, lu kan sudah meliputi banyak berita-berita tentang politik. Siap. Bagaimana pandangan tentang perpolitikan sekarang? Oke. Terkait dengan banyaknya capres-capres ya. Siap. Kita sih nggak memihak kepada siapapun. Siap. Kita netral. Apalagi channel YouTube Fernando DiCaprio ini netral. Nggak ada mendukung siapa-siapa. Keren. Kan begitu. Iya betul. Pertanyaan gua, gimana pandangan lu selaku seorang wartawan yang sudah halang melintang di dunia pers ini sejak tahun 1990. Iya. 1990 sekarang 2022. Berapa puluh tahun itu tuh? 22. 32. 32 tahun. 32 tahun. Gila. Bahkan jadi sebelum reformasi menjadi sebagai wartawan. Sudah. Luar biasa. Nah, lu lihat gimana Bro situasi politik di Indonesia sekarang ini ditinjau dari dulu sebagai seorang wartawan. Ya selama ini lu liput begini dengan banyaknya calon-calon presiden. Pertama mungkin kita akan bagi-bagi nih antara sebelum reformasi sama setelah reformasi dan zaman milenial. Gini, saya tidak berpretensi untuk membela siapapun atau ini, tapi saya coba berupaya objektif menilai. Harus yang berupaya. Harus objektif ya. Nggak, karena kan objektif itu kan terkadang pandangan orang juga, lo nggak objektif. Walaupun kita sudah berusaha objektif. Nah, maka saya bilang berupaya objektif dari segala perspektif. Nah, pertama zaman Soeharto memang waktu itu terus terang aja wartawan itu memang terseleksi ketat. Saking terseleksi ketat itu nggak bisa sembarangan orang jadi wartawan. Dan itu kebanggaan saya saat itu sebagai wartawan karena saya menjadi bagian dari wartawan.
Dan saat itu memang mungkin lebih apa ya? Saat itu tekanannya atau intimidasinya lebih dari yang sekarang. Cuma ya itu tadi, kita sebagai makhluk berakal, makhluk berpikir apa segala itu, sebagai makhluk sosial, ketika kita menemukan satu tekanan, kita harus mencari bagaimana supaya kita selamat dari kondisi yang ada, gitu loh, dari kondisi ada. Nah, makanya kita harus tahu aba-abanya. Oh, nih yang ini begini. Selamat gimana? Berarti ketika lo lu melarikan diri dong, gitu maksudnya? Bukan. Seperti yang awal yang tadi, Bang. Jadi ketika kita ketemu persoalan di lapangan, nggak harus dijawab dengan misalnya di emosi kita emosi. Oh, enggak. Nah, kita harus mensiasati supaya jangan sampai menjadi yang terburuk. Gitu. Ketika di zaman Pak Harto, itu kita sangat takut sekali dengan namanya Depen, Menpen. Ya kan, Menteri Penerangan. Iya. Pokoknya sebentar-bentar, karena bukan apa-apa. Ketika si wartawan melanggar, yang kena dampak seluruh karyawan. Di Bredel ya? Bredel. Dulu dikenal Bredel namanya. Dikenal Bredel sehingga si wartawan sendiri harus diwanti-wanti benar bagaimana mensiasati ini. Gitu loh. Nah, akhirnya begitu seperti kayak Tempo atau gimana, kan mereka dengan mengulas sebagai itu keren kan, tetap ini kritisinya jalan, tapi dia tekanan-tekanan juga terlampaui kan gitu. Nah, ketika saya saat itu politiknya yang pada saat itu terus terang aja, untuk wartawan yang memang syahwatnya brutal, itu memang kena berangus di sana. Dalam artian kena berangus ketika dia tidak bisa mensiasati aturan-aturan itu, gitu loh. Nah, tapi yang selamat itu adalah ketika dia bisa bermain di antara tekanan-tekanan yang ada, gitu loh. Nah, ya kita ambil contoh lah, kalau boleh diambil secara ini, bagaimana dulu pers perjuangan yang akhirnya mati kutu ketika memasuki setelah proklamasi kan gitu. Ya karena apa? Sudah bukan zamannya lagi. Ketika Pak Harto dengan segala ininya membatasi ini begini kan habis. Padahal bagaimana hebatnya itu yang namanya wartawan pejuang zaman dulu. Ya kan? Mereka menyuarakan akhirnya kayak Merdeka, Media, segala itu. Ya akhirnya tergilas dengan ini kondisinya kalau tidak bisa mengikuti alur, menyiasati seperti tadi kalau istilahnya. Nah, begitupun ya, zaman Pak Harto itu. Nah, pada saat itu politik, kalau menurut saya ya, yang dibanding sekarang, itulah politik tercerahkan saat itu untuk Indonesia yang baru merdeka. Gitu loh. Jadi pada saat itu memang itu yang terbaik. Pada saat itu ya? Pada saat itu. Karena apa? Ya karena nggak ada presiden lain, calonnya kan cuma dia. Satu itu, walaupun itu dengan siasat, itu terserang, itu siasatnya Pak Harto dengan cara begini, dengan cara. Tetapi saya membandingkannya atau melihatnya secara objektifnya ada kondisi masyarakatnya, Pak. Kondisi masyarakatnya saat itu hampir seluruh masyarakatnya memang dalam hal-hal tertentu mereka tertekan, tapi dalam hal lain mereka tidak. Gitu. Ambil contoh. Bagaimana waktu itu potensi keamanan kita relatif stabil, ya kan, dengan gaya kerasnya Pak Harto, sampai ada nama prems itu disiasatin. Ini kok di masyarakat nih ya, ambil pemikiran awamnya, ini kok di masyarakat ini banyak jagoan-jagoan nih tiap kampung, kan dulu gitu. Tanah Abang, di Mester, apa segala itu malah punya jagoan nih. Masyarakat resah nih, gitu. Ada dengan siasatnya dikumpulin dalam satu prem, namanya prem. Ya, dulu ada nama organisasi prems. Prem apa tuh prem itu? Prem itu semacam perkumpulan preman-preman yang ini. Nah saat itu disiasatin seolah-olah mau di create supaya jadi lebih baik. Gitu. Ternyata berujung
adalah Petrus. Petrus. Oh. Yang terjun Petrus itu. Oh, Awalnya itu dia. Prems, awalnya Oh, Prem. dia Prem ya. Ya. Mengumpulkan mereka. Mm-mm. Lalu itu mendata, habis itu dipetrusin. Oh, oke. Ya, artinya setelah di datanya itu memang benar-benar tingkat meresahkannya tinggi. Itulah ya yang diberantas. Tapi dari sisi masyarakat mereka ada Happy. relatif tenang, happy. Gitu loh. Kalau dari sisi keamanan, ekonomi pun dengan program-programnya yang apa? Yang Pak Tani dia dialog dengan pertanian atau apa? Kelompok pencapir itu relatif ini nyaman. Masyarakat juga merasa kalau orang Jawa bilang diuongke, diorangin. Nah itu. Nah terus itu dari sisi Pak Harto. Nah ketika 98 reformasi itu dengan dasar dalihnya otoriter ini dihabiskan karena dianggap Pak Harto itu otoriter. Oke, dari satu sisi memang otoriter. Karena saat itu setelah kita merdeka semuanya ambiar nih. Harus memang dengan tangan keras dan itu Pak Harto lakukan. Mungkin itu di situnya. Nah, singkat ceritanya kita setuju civil society, ya kan, masyarakat sipil ya yang kita dahulukan gitu. Artinya ketika masyarakat sipil yang didahulukan, ternyata dalam perjalanannya prosesnya itu malah menjauh dari civil society, kan gitu. Nah, ketika menjauh dari masyarakat sipil itu, program masyarakat sipil, akhirnya yang terjadi adalah malah memperburuk kondisi yang ada. Dulu, setahu saya, setahu saya tuh namanya korupsi sesuai dengan ini ya, aturan-aturan korupsi yang ada sekarang ini itu tidak ada. Ya, tidak ada. Nah, satu itu. Terus sementara sekarang perbandingannya banyak. Bahkan kalau boleh dibilang belum selesai persoalan ini korupsi ini udah muncul lagi. Udah berjamaah ya. Udah berjamaah. Nah, akhirnya gitu. Saya bilang, kok kenapa ini? Akhirnya saya coba kaji. Kenapa ini? Oh, ternyata dari perspektif hukum nih yang saya lihat, tanda kutip, kesalahan yang kita buat adalah ketika kita menandatangani konvensi anti korupsi. Kenapa? Karena apa? Ada yang di ini basis-basisnya korupsi itu adalah budaya kita, Bang. Kenapa lu bilang budaya? Nah, begini. Basis korupsi kita. Begini. Gratifikasi. Itu budaya kita, Bang. Tanda kita berterima kasih. Nah, misalnya gini. Abang minta tolong sama siapa? Ketika minta tolong itu, abang merasa kesianin orang, merasa terima kasih, kita kasih duit, dan proses itu gratifikasi namanya. Padahal itu sudah budaya kita, budaya menghargai orang yang kita minta tolong. Kita sendiri akhirnya bentuk terima kasihnya adalah kasih tambahan. Ya, siap. Gua gini, Bro. Siap. Gimana perpolitikan sekarang ini di zaman sekarang? Yang tadi pertanyaan gue, Mas, ada banyak calon-calon presiden. Ya. Dari sudut pandangmu selaku seorang wartawan yang meliput. Siap. Untuk capres sah-sah aja. Sah-sah aja siapapun mencapreskan. Cuman menjadi masalah ketika sudah dikondisikan untuk capres atau calon-calon pemimpin yang sudah dikondisikan yang akhirnya lepas dari konstitusi kita, dasar ideologi kita, Undang-Undang Dasar 1945. Ambil contoh begini, sorry kalau bisa ini saya nggak usah nyebutin ini, tapi saya bilang gini, dulu Presiden Soeharto lah kalau dibilang, zaman Soeharto pengusaha itu tidak boleh mengikut campuri politik, atau istilahnya dulu
Pak Harto disesuaikan job desk-nya. Hei pengusaha, ente udah bagian usaha. Bagian kebijakan itu politisi. Udah, itu jangan ini. Nah, sekarang, ya maaf kalau ini mohon dikoreksi. Sekarang ini bagaimana si pengusaha mempengaruhi kebijakan penguasa. Sehingga apapun yang ini legislasi yang diundangkan oleh DPR atau pengambil kebijakan adalah justru tidak berpihak, kurang berpihak kepada masyarakat. Jadi lu sudut pandang lu tentang bagaimana sekarang perpolitikan itu lu berpikir atau berpandangan tidak mendukung rakyat gitu, kira-kira gitu. Lebih banyak seperti itu, cenderungnya. Karena apa? Karena saya lihat banyak politisi sekarang itu dia cuma tatarannya dalam pemikiran yang saya tangkap adalah bagaimana mempertahankan jabatannya. Baik terutama ketika mereka jadi pegawai rakyat. Jadi pegawai rakyat bagaimana mereka di DPR begitu kan digaji rakyat itu. Sementara tugas dia cuman udahlah nggak usah ngurusin rakyat kasarnya gitu. Ngurusin rakyat nggak usah maksimal lah. Yang penting gue di sini tetap bertahan sebagai anggota dewan lah, sebagai inilah, sebagai ini. Sehingga akhirnya masyarakatnya. Padahal ketika masyarakat itu sendiri miskin, itu repot semua, Bang. Berarti kalau dari sisi lu sebagai seorang wartawan, walaupun lu sekarang jadi advokat, lu lebih demen zaman dulu apa zaman sekarang? Maksud saya begini loh, ketika membuat kebijakan, nggak usah terlalu kita mandulkan orang, kita habisi orang ini. Karena apa? Nggak ada lawan, akhirnya kita pemasarannya repot kita. Itu luar biasa bro, kita dibatasin sama produser. Ya, tanpa terasa waktu kita sudah di penghujung. Tapi luar biasa, gue menggali dari Bro Rinaldi ini bagaimana suka dukanya menjadi seorang wartawan yang akhirnya dia sekarang menjadi seorang advokat juga. Ya, tapi saya menggali beliau dari sisi wartawan dia, ya sejak tahun 1990. Ya luar biasa dia jelaskan. Sebenarnya gue masih mau menggali dari beliau, cumannya kita dibatasi sama produser dulu waktu kita. Ya di RCC saya mau membagikan quote seperti topik yang tadi atau bahasan yang kami ulas, bagaimana Bro Rinaldi ketika dia bertemu dengan penegak hukum, dia tidak harus ngotot-ngototan, bagaimana mencari solusi agar semua pihak juga bisa merasa menang. Ya, tidak ada salah satu pihak merasa menang sehingga yang satu merasa kalah. Ya, tidak ada solusi yang baik. Begitu. Dia bilang seperti ini, jika seseorang memiliki keinginan yang kuat, ia akan selalu menemukan solusi. Luar biasa ya. Jadi ketika Bro Rinaldi di lapangan, ya bertemu dengan penegak hukum yang mungkin sedikit arogan, dia tidak mengedepankan juga emosi, tapi dia mencari solusi bagaimana penegak hukum itu sendiri pun mau berterima atas usul dia. Ya, jadi kalau para penonton channel itu Fernando DiCaprio juga mau menggunakan jasa hukum beliau karena beliau sekarang sudah jadi advokat, silakan ya. Dia banyak menangani kasus khususnya pidana. Ya, jadi silakan tulis di kolom komen kalau mau menggunakan, ya kita nggak membatasi. Ya, gue terima kasih banget bro, lu mau berbagi pengalaman sebagai seorang wartawan. Tetap semangat, tetap lu jaga idealisme lu sebagai seorang wartawan. Juga dalam menjalankan profesi lu sebagai advokat. Ya kan? Jadi itu sebenarnya bisa sejalan ya. Antara advokat dengan wartawan. Ya.
tetap jaga kesehatan. Amin. Mungkin di sesi berikutnya gua minta lu sebagai narasumber lagi. Siap. Oke. Terima kasih. Ya. Ya, thank you banget bro ya. Oke, Sudah Bang. berkenan ya bro ya. Oke. Thank you bro. Oke. Langsung kita bro. Siap.